Smoji. Halo, selamat sore Moji Badi. Ada sebuah fenomena hujan meteor tahunan Eta Aquarid di mana fase puncaknya akan terjadi pada Sabtu 6 Mei 2023 dini hari dari arah timur serta dapat dilihat dari seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat bisa mengamati hujan meteor hingga sebanyak 50 kejadian setiap jamnya. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Petang selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, petugas gabungan pada Rabu dini hari menggeledah rumah Mustafa, tersangka perusakan dan penembakan di kantor MUI Pusat. Pada penggeledahan itu, polisi menyita sejumlah dokumen dan obat-obatan yang dikonsumsi oleh tersangka. Ya, polisi memastikan jika pelaku penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta bukan merupakan bagian dari jaringan terorisme. Sementara itu, polisi juga melakukan otopsi secara menyeluruh guna mengetahui penyebab kematian pelaku pasca insiden penembakan. Kita beralih ke informasi lainnya. Buntut kasus pembiaran sang anak melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa di Medan, AKBP Akhiruddin Hasibuan menjalani sidang etik di Propam Polda Sumatera Utara. Majelis Sidang Kode Etik Polda Sumut memutuskan pemecatan terhadap perwira menengah polisi itu dari tubuh Polri. Kesedihan dialami keluarga korban warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Pasalnya, pihak keluarga kini sudah tidak lagi dapat berkomunikasi dengan korban. Aksi koboi jalanan kembali terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Seorang pria menganiaya dan menembakkan airsoft gun ke arah sopir truk. Insiden terjadi diduga pelaku tidak terima mobilnya disalip kendaraan korban. Moji Badi, jangan kemana-mana, Moji Petang akan kembali dengan informasi mengenai seorang ayah tega membunuh anak kandungnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang, kasus ayah yang tega membunuh anaknya di Gresik masih menyisakan kisah pilu. Sebelum menemui ajal di tangan ayahnya, bocah berusia 9 tahun itu sempat menggambar dan menuliskan pesan mengharukan selamat tinggal kepada teman-temannya. Seorang pria ditemukan tewas di rumah kontrakannya oleh warga di Penggilingan Cakung. Korban diduga tewas karena gagal nafas setelah terjepit di lubang ventilasi. Seorang pria mengamuk dan membacok warga membuat geger warga di Majalengka. Polisi sempat kesulitan mengamankan pelaku karena perlawanan yang diberikan oleh pelaku. Seorang pria terekam kamera pengawas saat tengah mencuri ponsel milik seorang jemaah yang tengah tertidur di dalam Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Usai melakukan pencurian ini, pelaku bukannya kabur, malah justru berkeliaran di kawasan masjid. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi Direktur Utama Waskita Karya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Tetaplah di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan di Moji Petang. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Suwarjono sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Penyidik menemukan bukti penyelewengan dana sejumlah proyek yang merugikan keuangan negara lebih dari 2,5 triliun rupiah. Sebuah ruko yang dijadikan kantor bank swasta di Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Api diduga dari konsleting listrik di bagian genset. Aksi unjuk rasa mahasiswa memperingati Hari Pendidikan Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai dengan kericuhan antara mahasiswa dengan polisi. Akibat cuaca buruk, nasib naas dialami oleh seorang pengendara motor di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban tewas setelah tertimpa material atap rumah yang terbang terbawa angin. 3 wisatawan meninggal dunia dan 2 lainnya masih dalam pencarian tim SAR usai terseret ombak di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Para wisatawan ini nekat berenang di zona larangan berenang dan luput dari pengawasan petugas SAR. Moji Badi, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai 6 ketua umum partai politik yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Informasinya saat lagi.
Kembali lagi di Moji Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah untuk datang ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, secara kompak para ketua umum parpol menyatakan tidak berbicara secara spesifik soal politik. Setelah bertemu dengan tokoh Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melakukan silaturahmi politik ke kediaman tokoh senior Golkar Yusuf Kala di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lagi-lagi keduanya mengaku tidak sedikit pun membahas mengenai politik dan hanya sebatas silaturahmi lebaran. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar acara halal lebih halal secara umum di kantornya di Jalan Pahlawan, Semarang. Selain ratusan ASN dan warga masyarakat, ada juga Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang datang antre untuk bersalaman. Di Hari Pendidikan Nasional, ratusan siswa di sekolah SD negeri di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat masih harus bersekolah di ruang kelas darurat. Kegiatan belajar siswa di ruang kelas darurat ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Jelang penobatan Raja Charles III, souvenirnya ramai diburu oleh warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Beverly Gunawan dalam Moji Petang. Saudara, warga Inggris antusias menyambut penobatan Raja Charles III. Toko cenderamata di London ramai dikunjungi warga yang ingin membeli pernak-pernik bergambar putra mendiang Ratu Elizabeth itu. Gamelan Sari Raras, kelompok gamelan Jawa University of California Berkeley mengadakan pementasan wayang kulit menampilkan musisi tamu dan dalang dari Indonesia. Bersama anggota gamelan, mereka menampilkan pentas wayang kulit berjudul Perjalanan Cinta, Rama dan Sinta. Berikut laporan dari tim VOA. Mojibadi, ada pemandangan unik kalau Anda jalan-jalan ke Maroko. Ada sebuah tempat yang seringkali didatangi wisatawan untuk melihat kambing yang memanjat pohon. Selengkapnya dalam Sosmed Update. Kita kembali ke tanah air, Saudara. Saya akan ajak Anda jalan-jalan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sebuah desa yang dihuni oleh suku Sasak, wisatawan bisa melihat proses pembuatan kain tenun. Dan yang unik, ada pula rumah adat yang lantainya dilumuri oleh kotoran kerbau. Berikut ini liputan selengkapnya. Saudara, Anda mau menonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya Saudara, usai sudah rangkaian Moji Petang, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Beverly Gunawan, pamit, sampai jumpa dalam Moji Petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.